Idza sahhatit ta'alluq, jika sah hubungan seorang santri dengan guru, mujahadatul syekh, mujahadatul murid. Ajib. Mujahadanya seorang guru akan mengalir kepada santrinya. Santrinya tidur, Beb. Tapi gurunya tahajud. Apa yang dia dapatkan di tahajud, gurunya tahajud ngalir kepada santrinya yang sedang tidur. Guru bisa tahajud karena si santri nyiapin air, nyiapin sejadah, nyiapin bajunya. Dia capek, dia tidur. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Adapun sosok Habib Alwi ini, apakah mempunyai hubungan dengan kita yang ada di Indonesia atau beliau pernah berkunjung ke Indonesia? Karena kan dulu terkenal orang-orang yang dari kota Hadramut seperti Wali Songo datang ke sini untuk berdakwah. Adakah beliau pernah menyempatkan diri beliau untuk kunjungan ke sini atau seperti apa begitu? Nah, Masya Allah, Habib Alwi punya hubungan kuat dengan Indonesia. Masya Allah. Kenapa? Karena Habib Alwi ini ada darah Indonesia. Ajib. Naam. Kau bisa Kami minal habaibna ada darah apa namanya? Kalau bahasa pernah nyicipin makanan Indonesia, Beb. Masya Allah. Artinya pernah datang? Lah, sama Habib Alwi nggak pernah datang. Nggak pernah datang. Abu di Indonesia, Beb. Oh, abahnya Naam, di Palembang. Dan Dufin di Palembang. Oh, dikuburkan di Palembang. Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab ada di Palembang. Nah, gimana ceritanya? Dikatakan kalau Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab pernah datang ke kota Tarim. Ketika nyampe ke kota Tarim, beliau mau menikah di kota Tarim. Nggak diterima sama Habib Tarim. Kala ada Abdullah bin Idrus di sini 1 bulan. Habis zuat dia balik ke Indonesia. Gimana anak kita? Ajib. Seperti itu, nggak diterima. Akhirnya dengar sama Habib Abdurrahman Sahibul Bughiyah. Habib Abdurrahman masyhur Sahibul Bughiyah. Dengar bahwasanya, Habib Abdurrahman masyhur Sahibul Bughiyah. Bahwasanya Habib Alwi mau zuat tapi banyak habaib yang nolak. Kemudian dipanggil Galia habaib. Kalau ada Abdullah bin Idrus mau minta anak ente kasih. Kenapa? Ana lihat akan keluar dari tulang sulbi dia seorang wali besar. Masya Allah. Akhirnya beliau zuat kalau nggak salah dari Al-Bilfigi. Uminya Alwi ini kalau nggak salah seperti itu. Kemudian ketika itu lahirlah Al-Habib Alwi. Dan Habib Alwi nggak pernah. Al-Faqir pernah dengar dari para habaib, Habib Alwi kepingin ke Indonesia. Ajib. Tapi nggak kesampaian. Tapi liqaat, yakni fi alamil arwah ma'abu. Masya Allah. Nah, wal Habib Alwi ini ketika masih kecil, Masya Allah, Bib. Tadi yang nyuruh zuat siapa? Habib Abdurrahman masyhur. Habib Abdurrahman masyhur Sahibul Bughiyah. Ketika Habib Alwi masih kecil, ibunya jalan sama Habib Alwi, ketemu Habib Abdurrahman masyhur. Kata ibunya, "Qal ya Alwi, safi hadal Habib." Ajib. Nanti salaman sama Habib itu, salaman. Qal Habib, hadza Alwi bin Abdullah bin Idrus. Ingat. Kenapa? Kan dulu isyarah. Nah. Khalas. Halu mana katanya. Kata Habib Abdurrahman masyhur Sahibul Bughiyah, ini anak biar sama anak. Khidmah sama Habib Abdurrahman masyhur. Ketika beliau ngaji, Habib Alwi udah dianggap anak. Sehingga beliau ngajar, Habib Alwi nggak ikut ngaji, Beb. Sedikit ikut ngajinya, cuma nuang kopi. Ajib. Nuang kopi. Akhirnya teman-temannya Habib Alwi ngomong, "Ya Alwi, ente cuma nuang kopi di sini. Ente nanti kita pulang di sini, dari sini kita nggak selamanya. Guru kita mau meninggal. Kita buka pondok, ente mau buka warung kopi. Allah. Kalam gawi ya nih. Nah. Ente mau buka kafe, kok ente cuma di kopi aja. Gak belajar maksudnya. Daras ya Habib. Athar ala qalbu. Ta'athar Habib Alwi. Qal sah kalamu. Ana nggak baca kitab. Ana cuma nganu kopi. Ukuran kopi, bagikan kopi kapan? Akhirnya kapan belajarnya nih anak katanya. Belajarnya. Datang ke Habib Abdurrahman masyhur. Qal Habib, mungkin ana buat kopinya seminggu sekali aja. Sisanya ana duduk sama antum, ngaji sama antum. Apa kata Habib? Qal ya Alwi, ana mengharap ente nuang kopi ke mereka, satu saat mereka semua akan mengambil ilmu dari ente. Allah. Fi'lan. Semuanya santrinya Habib Abdurrahman masyhur. Ketika Habib Abdurrahman masyhur nggak ada, semua marja'nya kepada Habib Alwi bin Syahab.
Haji. Arti pada belajar dengan Pada Habib belajar, Alwi. belajar. Berkah khidmah. Barakah khidmah. Man khadam gadam wa nala madada. Siapa yang orang yang berkhidmah Habib, maka apa? Dia akan terdepat wa nala madada dan akan mendapatkan pemberian yang istimewa. Hakata. Nah, Masya Allah, Habib, artinya di sini dari tadi kita perhatikan poin-poin besarnya mereka ini para tokoh atau para ulama Alawiyin. Mereka mempunyai ta'alluq besar kepada guru walaupun mereka enggak belajar, tapi mereka mempunyai keyakinan seperti dengan hanya menuang kopi tapi saya akan mendapatkan rahasia. Nah, kita pengen tahu Habib, cara untuk belajar untuk menggapai ta'alluq tersebut ya. Kita yang di Indonesia kan enggak ada kita enggak bisa caranya seperti apa begitu masalahnya. Nah, Masya Allah, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Habib, beliau telah mengatakan membuka majal, membuka kesempatan buat kita yang jauh. Kita di Indonesia mungkin sulit untuk hubungan dengan mereka yang cinta dengan kota tari, mungkin kendala uang, mungkin ada para syabab yang ingin untuk mengenal gimana. Habib Abdullah bin Al-Haddad beliau mengatakan ketika ditanya oleh Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengatakan kepada Abdullah Haddad tentang gimana cara ta'alluq. Mereka jauh di Indonesia, tapi mereka cinta dengan aulia yang ada di kota tari. Gimana ini? Apa kata Habib Abdullah bin Al-Haddad? Sahibut ta'alluq wa imbahat. Orang itu kuncinya ada di dalam kuatnya hubungan walaupun dia jauh. Sampai Al-Faqir pernah menemukan sebuah ibarat mengatakan bahwasanya mujahadatul syekh mujahadatul murid idza sahhatit ta'alluq. Idza sahhatit ta'alluq, jika sah hubungan seorang santri dengan guru, mujahadatul syekh mujahadatul murid. Mujahadanya seorang guru akan mengalir kepada santrinya. Santrinya tidur, Beb. Tapi gurunya tahajud. Apa yang dia dapatkan di tahajud, gurunya tahajud ngalir kepada santrinya yang sedang tidur. Dan ini, dan hadza muafiq di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah membuka majal, beliau mengatakan man jahaza ghazian faqad ghaza. Enggak ikut perang, tapi dia menyiapkan alat perang, dia ikut perang. Dia enggak ikut tahajud. Tapi guru bisa tahajud karena si santri nyiapin air, nyiapin sejadah, nyiapin bajunya. Dia capek, dia tidur. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Hakata. Nah, terus Al-Habib Muhammad bin Idris Habib Surabaya. Beliau mengatakan bahwasanya al-ghurub wal bu'd wahid lil muhib indana. Orang kalau udah punya ta'alluq, udah jatuh cinta, jauh dekat enggak ada bedanya, Beb. Ada judran. Tapi hati kalau Abu Bakar As-Sigab Sahib Gresik, beliau mengatakan kam min ba'idin garib. Berapa banyak orang jauh tapi dia ada di hati anak. Wa kam min garibin ba'id. Ini kalamnya Abu Bakar Gresik. Abu Bakar. Nah, karena sering kali dipakai dengan sosok-sosok ulama-ulama yang kekinian atau sekarang seperti Habib Umar bin Hafid. Tahu ada kalam bahasa ini. Artinya ini kalam dari Al-Habib Abu Bakar Gresik sebenarnya. Wahada Habib Abdullah bin Al-Haddad menyebutkan dalam kitabnya, kalau nggak salah Al-Hikam, kalau nggak salah Hikam atau lainnya Al-Faqir, pernah nemukan kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, jika ada seorang wali mengatakan sebuah kalimat yang sama dengan wali yang lain, ini bukan mencuri kata-kata, tapi dia dibukakan oleh Allah untuk ucap seperti itu. Loh, hadza kalam yumkin taraddad dan bisa keluar dari dan bisa dinisbahkan kepada orang tersebut. Ajib. Hadal Habib Bakar ngomong na'am. Kalau Habib Umar ngomong na'am. Seperti itu. Al-mamba wahid. Na'am. Terus bagaimana orang supaya mendapatkan ta'alluq, Beb? Kita yang di Indonesia gimana caranya? Masya Allah, Beb. Ketika kita mau pulang dari Darul Mustafa, ashab kita dulu Habib Umar, mereka ngomong, Habib, kita mau pulang, kita di Indonesia, kita jauh dari antum. Gimana caranya buat ta'alluq? Di antaranya salah satu kata beliau apa? Yaitu adalah ikuti kita di internet mata yassar lakum. Ikuti kita di internet apa yang mudah. Ajib kalam Habib. Beliau nggak ngomong ikuti semua acara ana di TV atau di internet, enggak. Tahu, mungkin Mbak tuh sibuk, tapi apa yang mudah buat ente ikuti.
Karena ini nikmat ya, Beb. Nah. Adanya media ini nikmat. Nah. Orang dulu kalau nggak wali besar nggak bisa, Beb. Tajazzu. Nah. Ada makam namanya makam tajazzu. Seperti Imam Khatib Syirbini, satu khutbah di daerah itu, satu khutbah di daerah itu, satu khutbah di daerah itu. Jadi 3, Beb. Kalau kita alhamdulillah, berarti kita wali juga nih. Kita bisa hadir internet. di Jakarta aja yang lihat tempat ini kita bakal dilihat berapa? Kalau 5.000 orang yang lihat kita, berarti kita hadir di 5.000 tempat. Allah. Padahal bukan kita yang wali. Orang kamera yang wali. Orang belakang layar ya. Artinya apa? Untuk ta'alluq Habib Al-Faqir ada, kalau pengen buat hubungan kuat sama guru ada 5. Haji. Satu yang pertama adalah mengikuti mereka di internet. Apa yang beliau ambil, apa yang beliau anukan diambil. Yang kedua yaitu da'iman nasyuf suratuh wa natakhayyal buhu. Yaitu kita ambil apa gambar, fotonya kita ambil. Jangan diremehkan, Web. Mata. Berapa banyak sekarang ini gambar-gambar yang jelek memenuhi daripada HP anak-anak muda. Al-Faqir pernah dengar kalam Sayyidil Habib Umar. Beliau mengatakan bahwasanya siapa orang Habib yang punya masalah tidak bisa diselesaikan dengan akal, maka salah satu caranya adalah sering memandang wajah orang saleh. Allah. Haji. Makanya kalau ingin buat hubungan, pandang wajah mereka. Nah, apa namanya? Yang ke berapa? Yang kedua, ketiga sekarang. Yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah mengamalkan wirid-wirid mereka, Beb. Mengamalkan wirid dan amalan mereka walaupun satu. Kalau ingin jalin ta'alluq. Kita mau ta'alluq ini kan hubungan. Apa yang buat inti hubungan amanah? Amalin dah. Makanya Al-Faqir sebenarnya nggak pantas, tapi Al-Faqir sangat mengidolakan Sayyidil Habib. Makanya kadang ba'dul ahyan kita pingin mirip banget sama beliau. Sampai Al-Faqir mungkin antum nggak ngerasa di sini ada jenggot merah. Oh iya, ada warnanya dikit. Apa ana buat sebenarnya ana min syiddatil mahabbah. Ana lihat ayam syabab Habib di sini ada merahnya. Ana tira. Dan ana bangga. Kalau kenapa sampai kalau uskut? Karena orang kalau jatuh cinta nggak ada mikias. Apapun kita kerjakan. Nggak ada yang namanya, nggak ada timbangannya kalau cinta. Betul. Masya Allah. Yang keempat ada di dalam lagu kadzab liya ana ba'd ba'gal kadzaban yaqulun il mahabbah la miqyas liyaqul al mahabbah laha miqyas. Bohong orang yang mengatakan bahwasanya cinta itu ada kadar. Ada ukuran. Bahrul mahabbah ghazir. Allah. Bahrul mahabbah ghazir. Ada kala. Masya Allah. Itu yang keberapa tadi, Beb? Yang itu yang ketiga dan keempat belum. Yang ketiga, yang keempat. Kemudian yang keempat ya, yaitu adalah dengan kita ngikuti santrinya, Beb. Mengikuti santrinya. Nah, contoh, antum cinta sama Habib Salim Syatiri. Nah, santri beliau banyak di Indonesia. So. Antum cinta sama Buya Said Muhammad bin Ali Maliki, santri beliau banyak. Antum cinta Syekh Fulan wa Syekh Fulan, santrinya banyak. Antum cinta sama Habib Umar, santri beliau banyak di Indonesia. Ini ada kabar gembira, Beb. Ada kabar gembira dari Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, gurunya Al-Habib Ali Habsyi. Kalau mungkin ana bahasain keren, Beb ya. Sebenarnya antum tilmid Habib Umar, tilmid para habaib itu cuman nganter COD, Beb. COD. Iya. Jadi kita ini cuman tukang nganter. Kurir. Kita cuman kurir, Beb. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas beliau pernah mengatakan bahwasanya idza auda Allahu sir ala yadi syekh li ahlil buldan al-ba'idah yursiluhu ma'a tilmidhihi yablughu ahlahu. Kata Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Syahab, jika seorang guru pengen nitipin sir kepada pecintanya yang jauh. Tarim sama Jakarta, Beb, jauh nggak? Luar biasa jauh. Jauh banget. Apalagi sekarang ini beberapa airport ditutup. Ini belum jadi mesti muter. Ini kabar gembira buat orang-orang yang dengerin podcast ini, Beb. Iya. Kenapa? Antum kabar gembira apa? Kalau antum cinta kepada aulia yang ada di Kota Tarim, jangan, nggak usah ke Tarim. Udah canggih sekarang. Apa? Paketnya dikirim sampai ke depan rumah. Aji. Makanya dikatakan lau sadaqal murid
Lawa jadi syekh indal bab. Khalas, al-an waqi'. Kenapa? HP Beb. Iya. Mau indal bab al-an, inda wajhi. Indah enak tembasyara. Lakin aina sidik. Banyak orang yang punya manfaat tapi nggak lihat syekh. Lihatnya film-film. Sawa. Tapi kalau sidik, lihat syekh di depan muka, nggak usah di depan pintu. Lebih canggih lagi. Kata Habib Abu Bakar bin Abdullah kata Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, jika seorang guru ingin menitipkan sir kepada pecintanya yang ada di Indonesia, anggaplah di Indonesia jauh, maka dia kirimkan kepada santrinya untuk nyampaikan. Kurir itu mana ada yang senang, Beb? Yang senang yang terima paket. Yang terima paket. Contoh, ketika dia dapat paket, dia buka di depan kurirnya karena COD kan harus dibuka, Beb. Betul. Dibuka dia teriak, "Alhamdulillah." Kata si kurir, "Apa ente?" Ente nggak tahu. Nggak tahu. Ini haki. Begitu juga keadaan kita, Beb. Al-Faqir rasakan seperti itu. Iya. Anak kurir, Beb. Anak belajar di Tarim, anak kurir. Kadang anak ceramah, Beb. Yang anak ceramahin nangis. Iya. Anak nggak tahu. Dan ini benar sabda Rasulullah SAW. Rubba sami au aminal gail. Berapa banyak yang dengerin lebih respect nerima daripada yang ngomong. Berapa ya kan kurir kan nggak tahu, tapi yang nerima, ya Allah ini barang anak tunggu-tunggu. Terima kasih nyampe ini yang anak nanti. Anak kalau telat anak mati. Untung nyampe sekarang. Yang kurir nggak tahu. Begitu juga kadang kita, Beb. Ya Allah, kadang kita ceramah, kita nggak tahu isi yang apa kita ceramain. Tapi yang dengerin nangis. Kenapa? Karena anak sadar, anak cuma kurir. Anak nggak perlu paham apa yang ada, apa yang anak sampaikan. Tapi mereka yang dengar, mereka akan paham kalau bagian mereka daripada. Makanya perlu kita apa? Kita ngikutin daripada santri-santrinya. Jadi kalau ada santrinya Abuya, santrinya Habib Salim, jangan milih-milih. Kalau orang yang dapat tuh nggak milih-milih, mau diantar pakai becak, kayak mau diantar pakai alpat, kayak nggak mikir alpatnya. Yang penting nyampe, jazakallah khair. Walaupun jalan kaki, anak nggak penting itu. Begitu juga kalau ada santri para habaib, datengin. Kenapa? Mungkin ada COD ente di situ. Artinya kadang-kadang kita suka beli paket-paket online itu dari beberapa aplikasi. Kadang kita dapat dari sini nggak ada barang kita ambil dari sini begitu. Betul. Kita nggak tahu di mana kita dapat hidayah. Kita nggak pentingin itu aplikasi, yang penting barangnya yang kita mau sampai. Tapi hati-hati, Beb. Betul. Sekarang banyak COD yang bodoh. Allah. Anak alamin, Beb. Anak beli ketipu dong. Ketipu. Anak beli tempat untuk anak kan biasa kalau di mobil anak selalu ada kitab, Beb. Iya. Anak beli tas dari luar COD yang harganya 700.000, Beb. Ajib. Buat di belakang mobil tuh ajib. Yang datang subhanallah, Beb. Barang harganya 40.000. Nangis anak, Beb. Ya Allah, COD anak salah. Nah, ini juga teman-teman hati-hati, Beb. Artinya di sini juga pelajaran bagi kalian yang belajar di internet, jangan sembarangan. Jangan tertipu dengan casing atau artinya, foto. Kalau mau cari guru ada syaratnya, Beb. Ajib. Ada 3 syarat nyari guru. Wah, ini melebar gimana, Beb? Enggak apa-apa emang. Emang kita perlu pendalaman tentang hal-hal seperti ini, Habib. Kalau mau nyari guru, Beb, syaratnya ada 3. Satu, harus punya guru. Siapa orang yang nggak punya guru, jangan dijadiin guru, walaupun dia pura-pura jadi guru. Nggak bisa. Man lam yatarabba ar-rijal, kaifa yurabbin nas. Dia nggak pernah ngelihat sosok pendidik. Bagaimana dia bisa menjadi pendidik? Ada awal. Yang kedua, lahul ilm was sanad. Guru jangan sembarangan. Apa? Harus punya ilmu yang bersanad. Ilmu nggak ada di kita, Beb. Ilmu nggak ada. Al-ilm fi suduri rijal. Sekarang banyak ulama Indomie, Beb. Ulama Indomie. Apa itu ulama Indomie? Buka, kasih air panas, tunggu 5 menit, instan. Nggak duduk sama orang saleh. Baca tafsir terjemahan. Sehingga kita lihat sekarang. Bicara ayat. Wa wajadaka dhalan fahada. Dikira Nabi sesat. Kenapa? Karena dia instan. Paham ya? Artinya apa? Di sini perlunya kita punya ilmu dan sanad. Al-Faqir pernah dengar Habib Salim mengatakan, satu ilmu yang kamu dengar dengan guru lebih afdal daripada 100 faedah yang kamu dapatkan dari kitab. Allahu Akbar. Yang ketiga, syaratnya guru ini. Apa syaratnya guru? Yaitu adalah
mereka maniktafa bi atharin Nabi. Yang ngikutin Nabi, Beb. Kalau guru nggak niru Nabi gimana? Karena guru itu adalah fotokopinya Nabi. Kita lihat para salafun saleh, apa mereka merubah bajunya? Enggak. Model jubah macam-macam, Beb. Tapi mereka nggak mau merubah. Bahkan cangkir buat kopi para habaib kita nggak dirubah. Nggak ada pegangannya. Karena banyak pegangan. Betul. Kenapa? Mereka nggak mau. Sampai hal seperti itu aja nggak mau bergeser dari caranya Nabi Nggak Muhammad. mau bergeser. Makanya Akbar. fotokopi itu semakin warna kan semakin ajib. Begitu juga. Makanya Habib Umar di Darul Mustafa di antara visi misinya apa? Gharsu irthun nabawi fi dzawatin tansyuruh. Ajib. Visi misinya Darul Mustafa ghars, menanamkan irthun nabawi, warisannya Nabi. Apa warisan Nabi? Innamal anbiya la yuwarith dinaran Wala dirhaman. walakin yuwarith Al-ilm. al-ilm. Gharsul irthun nabawi, menanamkan warisan Nabi. Di mana tanam? Fi dzawat, di dalam zat kita. Di mana sih tangan sekiranya gerak-geraknya kayak Nabi? Ajib. Nabi pakai cincin, sukanya sebelah mana? Kan gitu. Bajunya Nabi gimana? Semakin fotokopi semakin warna, maka semakin mahal. Begitu juga kalau guru nggak mirip Nabi nggak bisa. Apalagi Allahu Akbar. Waliyadzubillah hakala. Yang kelima Habib. Ini udah lebih dari batas ini. Akbar. Terus. Terus Habib. Nah, apa yang kelima, Beb? Yang kelima belum. Oh, naam. Ta'alluq ya? Jangan ta'alluq. Ta'alluq. Yang kelima apa? Yaitu adalah kalau guru kita masih hidup, Beb, kita doakan setiap setelah sholat dengan 3 doa. Ini cara ta'alluq. Al-Faqir pernah, Habib, ketemu salah satu habaib. Al-Faqir ngomong kali, Habib, anak kepingin antum anggap anak santri antum. Tulabkum, Habib. Kata beliau apa? Gawi ta'alluq, gawil artibat. Kuatkan hubungan inti mana? Kif tarikat itu? Gimana? Ente setiap bersalat, ente doakan anak. Ajib. Yang pertama, da'ili bil afiyah. Doain anak afiyah. Yang kedua, doain anak tulul umur. Yang ketiga, taisirul umur. Ajib. 3 ini. Karena dengan kita berdoa dengan 3 ini, maka kita akan kuat. Subhanallah. Hakata, ini diantara cara untuk ta'alluq 5. Taib, Habib Abdul Qadir. Naam. Antum dari tadi menyebutkan cara berta'alluq. Kita mau tanya, apa manfaat atau faedah dengan ta'alluq tersebut? Nah, orang kalau masih melenceng, orang kalau masih nakal, orang kalau masih terjerumus dalam syahwat dan kemaksiatan, tapi di hatinya ada ta'alluq, ada kecintaan sama orang saleh, kamu ada harapan menjadi baik.